cintai Nabi Muhammad. Ia adalah bekal terbesar bagi kita, teman-teman. Kamu ngarep bekalmu apa? Mau selamat di hari akhirat, bekalmu apa? Solatmu yang masih bising itu? Solatmu yang masih sangat berisik itu? Solat yang baru bisa ruku, sujud, hanya gerakan, tapi hatinya kemana-mana itu? Bukankah ia tak layak untuk kamu bawa sebagai bekalmu menghadap Allah? Kita akan tetap sholat, tentu saja. Kita akan terus sholat, tentu saja. Kita tak akan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, tentu saja. Tapi berharap sholatmu menjadi bekal besarmu untuk akhirat. Seberapa mampu kamu khusyuk di dalam sholatmu. Sesudah Nabi Muhammad mengatakan, innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma aqal minha. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari sholat seorang di antara kalian sepertiganya, setengahnya atau seperempatnya, melainkan yang Allah terima dari sholat kalian adalah kadar kalian khusyuk di dalamnya. Sholat kita masih bising. Sholat kita masih banyak keriuhan di kepala dan di hati kita. Rasanya tak pantas untuk kita bawa sebagai bekal menghadap Allah SWT. Apa yang kamu harapkan? Sedekah? Berapa banyak sedekahmu? Berapa banyak sedekahmu? Kita yang kalau mau bersedekah, panjang betul pertimbangannya. Adakah menurutmu layak sedekahmu untuk kamu bawa sebagai bekal terbesarmu menuju Allah? Kita akan tetap bersedekah, tentu. Semampu kita akan tetap bersedekah. Tapi berharap sedekahmu membawamu ke dalam surga. Surga tidak semurah itu. Belum lagi kamu bersedekah dengan harapan, nih saya sedekahin segini, semoga Allah lipat gandakan kemudian. Transaksional. Kamu bahkan bukan berharap Allah dengan sedekahmu. Kamu berharap Allah berikan tambahan harta kepadamu. Bukankah ia belum layak untuk kamu jadikan bekal menghadapnya? Apa yang kamu harapkan sebagai bekal menurutmu? Tahajudmu yang nguapnya lebih banyak daripada bilangan rokaatnya itu? Apa yang kamu harapkan sebagai bekal? Kita dengan segala keterbatasan kita, rasa-rasanya belum pantas menjadikan amal ibadah kita sebagai bekal. Semua akan tetap kita lakukan, semua akan tetap kita jalankan semampu kita. Akan tetapi kita harap sebagai bekal, sepertinya kita harus menunduk malu. Sebab bahkan manusia lebih besar Muhammad. Dalam ucapan Nabi kepada Sayyidina Jabir, tatkala melihat Sayyidina Husain sedang bermain-main di halaman masjid, Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jabir, ketahuilah, anakku ini, cucuku ini Sayyidina Husain, akan lahir darinya seseorang bernama Ali. Idza jaa yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, di Madinah tak ada yang menjadi pengemis sepanjang kehidupannya. Sedekah rahasia yang bahkan mereka tak tahu dari mana selama ini harta itu datang.
beliau memikul sendiri gandum dan harta yang akan beliau berikan. Keluarga miskin di Madinah yang sudah berbincang-bincang malam hari itu, "Mama, gandum kita habis mah, apa yang akan kita makan esok hari?" "Ya udah nak, kalau gitu kita besok bersiap-siap, kita mau ngemis saja." Besok harinya saat mereka membuka pintu, tergeletak sekarung gandum dan juga bekalan-bekalan yang lain yang mencukupi untuk kehidupan mereka beberapa bulan ke depan. Saat bekalan tersebut hampir habis, datang kembali yang berikutnya, terus demikian selama hidupnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sampai ketika beliau wafat, tak ada lagi pemberian semacam itu. Taulah mereka bahwa ternyata yang memberi selama ini kepada mereka adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika beliau meninggal dunia, didapati di belakang punggungnya seperti telah bertahun-tahun membawa beban yang sangat berat. Ketika ditanyakan kepada budak beliau, pelayan beliau, oleh yang memandikan jenazahnya, "Ini apa? Apa kerjaan beliau selama ini?" Budaknya menjawab, "Beliau kalau malam hari suka membawa beban-beban berat, gandum-gandum berkarung-karung. Beliau memberikannya kepada orang-orang miskin di sini. Kenapa kamu tidak berusaha untuk ikut memanggul beban tersebut?" Sang budak menjawab, saya sudah tawarkan kepada beliau, biarkan saya yang membawanya wahai Tuan. Akan tetapi beliau menolak seraya mengatakan, "Ama tahmil wizri yaumul qiyamah." Kamu tidak dapat memikul beban dosaku di hari kiamat, maka biarkan aku saja yang membawa beban-beban ini. Seseorang dengan tingkat ibadah yang luar biasa. Setiap kali beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau akan bermunajat semacam ini. "Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu." Wahai junjungan, duhai baginda, duhai Nabi Muhammad, khud biyadi, ambillah uluran tanganku, selamatkanlah aku, syafaati aku. Famalihilah, saya tak punya jalan keluar, saya tak punya bekal, saya tak punya andalan untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaira hubbin fika yuddakharu, selain cinta padamu wahai Tuhan yang aku tumpuk waktu demi waktu. Selain cinta padamu duhai Tuhan yang aku timbun hari demi hari. Selain cinta padamu wahai Tuhan yang aku tabung masa demi masa. Beliau dengan ibadah sebesar itu, 1000 rakaat sunnah tiap malamnya. Sedekah
hingga menjadikan warga Madinah tak ada yang menjadi pengemis. Beliau mengatakan, saya tak punya bekal selain cinta padamu, wahai Rasulullah, yang saya tabung hari demi hari. Kalau Sayyidina Ali mengatakan hal itu, tentu kita tahu karena beliau memang sangat tawadhu. Tapi ketika kita mengatakannya, bukankah itu memang keadaan yang sesungguhnya? Kamu memang benar banyak dosa, ya Allah, ya Allah. Hamba macam apa kita ini? Tapi kita masih punya harapan. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Cintai Nabi. Cintai Nabi. Kenapa cinta, Ustazah? Karena saya kasih tahu padamu. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad tak ada yang ditolak. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad pernah bertepuk sebelah tangan. Ketika hatimu mencintainya adalah karena beliau pun telah mencintaimu. Ketika hatimu mengerti rindu padanya adalah karena engkau pun telah dirindukan olehnya. Bukankah ini melegakan hati kita? Bukankah ini membesarkan hati kita? Kita kalau cinta sama seseorang misalnya di dunia ini, belum tentu diterima. Jangankan orang-orang besar, jangankan orang-orang mulia. Kita cinta sama suami kita aja, belum tentu dia mencintai kita sebagaimana cinta kita padanya, bukan? Mengingat fakta ini agak sedih ya. Tapi ya ini fakta. Suami kita aja kita cintai belum tentu membalas cinta kita. Betapa seringnya saya mendengar ucapan, Ustazah kurang apa saya buat suami saya. Saya mengorbankan segalanya buat dia, tapi dia ternyata mengkhianati saya. Sering banget saya dengar ucapan itu, teman-teman. Tapi saya kabarkan padamu, cinta kepada Nabi Muhammad tak ada. Cintamu tak akan ditolak. Jika kamu terus-terusan mengetuk-ngeti, dia akan membukakan untukmu pintunya. Dipapahnya dirimu. Dibimbingnya dirimu. Dibawanya kamu menuju ridho Allah. Dipapahnya dirimu, dibawanya kamu menuju surga Allah, menuju kebahagiaan hakiki, kebahagiaan tanpa ada kesedihan sesudahnya, kebahagiaan yang tak ada kekecewaan di baliknya. Maka ketuklah terus pintu Nabi Muhammad dengan cinta.